Oke, sahabat sehat Indonesia dimanapun Anda berada, masih bersama Bincang Sehat STG Probio, dimana hari ini kita juga sangat luar biasa semuanya. Saya dalam keadaan fit, narasumber kita juga fit, dan saya berharap Anda semuanya juga masih tetap setia, tetap strong, dan untuk mendengarkan perbincangan kita kali ini ya. Apalagi kali ini yang kita bahas itu sangat bagus sekali dan sering terjadi loh di sekitar kita ya, seputar kolesterol. Nah, kolesterol tadi ada 3 ya Mas Ali ya. Iya. Ada LDL, ada HDL, dan juga ada triglisida. Dimana ini pastinya juga ada perannya masing-masing di dalam tubuh kita gitu betul. Ya. Oke. Dan sahabat sehat Indonesia, terkait dari kolesterol, nih saya mau bertanya ini kepada pakarnya, Mas Ali. Yeah. Nah, kalau kita ngomongin masalah kolesterol ini Mas Ali ya, sebetulnya ciri-ciri kolesterol tinggi di dalam darah itu kira-kira apa saja? Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa gejala-gejala yang menyertai meningkatnya kolesterol dalam darah. Oke. Ya, satu biasanya mudah lesu, lemah, bangun tidur pagi biasanya ada pegel-pegel, ya. Biasanya ada pegel-pegel, terus keju ya, kalau orang Jawa bilang keju gitu. Terus ada sering kesemutan ini biasanya di ujung jari, bahkan kaki, di ujung kaki juga bisa seperti kram, itu juga bisa. Terus sering mengalami gejala-gejala menyerupai masuk angin. Ini pegel-pegel di sekitar tulang belikat, nah, kadang ada tegang. Juga ada yang sering merasakan tegang di seputar bahu atau pundak ya, di pundak ini juga ada. Bahkan tegang ini bisa sampai ke pangkal leher. Nah, apabila tidak segera diatasi, ini bisa memicu seperti gangguan-gangguan berikutnya, bisa migrain ataupun vertigo seperti itu. Oke, jadi banyak sekali untuk ciri-ciri kolesterol ya Mas Ali ya. Jadi kalau misal kita mungkin sering mengalami pusing gitu ya Mas Ali ya, ini nampaknya juga perlu dicek. Waspada. Iya, perlu waspada dan perlu diperiksa. Iya, apalagi kalau pusing itu biasanya sering sekali disepelekan Mas Ali ya. Lek cuma karena itu biasa. Sudah ada penyumbatan ada penyumbatan. Jadi gini, pembuluh darah dengan plak-plak atau karang kolesterol yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah ini ya bahkan bisa juga memicu penyumbatan ya yang jelas ini. Jika ini terjadi penebalan plak-plak secara cepat, ini tentu mengakibatkan gangguan-gangguan banyak ya, termasuk jantung yang saya sampaikan tadi, bisa juga ke tekanan darah tinggi. Nah, ini di tekanan darah tinggi ini karena arahnya kan yang sudah terasa tegang di seputar bahu itu tadi. Dari gejala itu kan berarti ada penyumbatan atau plak-plak pembuluh darah ini di seputar bahu ini sudah banyak yang tersumbat, kan seperti itu. Jadi bukan maksud kita menakut-nakuti Mas Ali ya. Jadi kalau memang kita merasa pusing entah itu di samping kanan atau di sebelah kiri atau di belakang, di depan, ini memang kita ya harus diperiksakan seperti itu ya. Oke, dan itu terkait dari yang namanya ciri-ciri kolesterol tinggi dalam darah ya. Bahkan gini, ini bukan kok saya nakut-nakuti, penebalan pada plak-plak yang di pembuluh darah terutama di bahu ini sehingga arahnya ke hipertensi, tekanan darah tinggi. Ini mengakibatkan pembengkakan pembuluh darah juga bisa. Nah, jika hal ini terjadi, nah ini jadi pembengkakan jantung atau jantung koroner seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya kita harus paham apabila sudah ada keluhan-keluhan gejala-gejala tersebut, segera diperiksakan. Oke, jadi cek kesehatan itu makanya tadi di awal memang sudah disampaikan oleh Mas Ali Mustafa bahwa kita itu harus cek kesehatan secara berkala atau mungkin secara rutin ya. Paling tidak 3 bulan sekali ya Mas Ali ya. Betul, dan nanti bisa kita cekkan untuk keseluruhan atau memang kalau memang nggak bisa keseluruhan ya beberapa atau sebagian nanti
memang harus kita cek agar kita tahu untuk kesehatan kita secara berkala. Jadi jangan sampai sudah parah baru tahu kalau kita menderita sebuah penyakit begitu. Iya betul. Nah, oke, Mas Ali. Sedangkan terkait dengan kolesterol, faktor resiko penderita kolesterol tinggi ini apa saja? Iya, ada sejumlah fakta yang ternyata bisa didiagnosis terkait kolesterol tinggi. Ini banyak faktor ya. Nah, kita yang hidup di daerah tropis ini mudah terkena kolesterol tinggi karena dari faktor makanan. Terus terkait usia, kalau sudah 40 ke atas ini mulai ada ya, perlu waspada. Terus seorang yang memiliki diabetes ini juga beresiko tekanan darah tinggi. Nah, ini faktor keturunan tekanan darah tinggi ini mudah sekali apabila terkena kolesterol. Kelebihan berat badan memang juga faktor. Kelebihan berat badan ini juga sebagai faktor tingginya lemak dan kolesterol. Nah, terdiagnosis mungkin mengidap stroke kecil atau penyumbatan arteri pada jantung ini juga beresiko. Memiliki penyakit lain seperti gangguan fungsi ginjal atau radang pankreas ini juga bisa berpotensi ke hiperkolesterol. Juga terkait kadar trigliserid yang tinggi, ini juga lebih berbahaya lagi. Memiliki keluarga dekat yang mengidap hiperkolesterol atau kolesterol tinggi, ini juga perlu diwaspadai. Karena kenapa saya sampaikan keluarga dekat? Apakah biasanya bisa menular? Bukan masalah menular, kalau keluarga dekat ini biasanya pola makannya juga sama, kan seperti itu. Iya. Nah, memiliki riwayat kardiovaskuler. Iya, ini juga berpotensi. Jadi kalau misalkan di keluarga kita ada yang sudah menderita kolesterol gitu, jadi untuk keluarga ya harus berhati-hati begitu Mas Ali ya. Iya. Karena memang biasanya kalau satu rumah apa yang dikonsumsi itu nanti akan samaan gitu ya. Iya betul, biasanya jadi, seperti itu. Makanya saya sering menginformasikan kepada Anda semuanya untuk sahabat sehat Indonesia, mulai dari dini dan sedini mungkin kita harus mengkonsumsi makanan sehat dan membiasakan hidup sehat seperti itu Mas Ali ya. Iya. Karena memang ini nanti kedepannya adalah untuk kesehatan kita sendiri dan juga pastinya untuk kesehatan keluarga kita. Jadi peran kita kalau kita memang pas hari ini atau saat ini Anda semuanya mendengarkan dialog kita, bincang sehat kita, mudah-mudahan nanti segera yang mungkin masih memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang kurang sehat nanti bisa langsung beralih dalam mengkonsumsi makanan. Kalau mungkin biasanya Anda masih memiliki kebiasaan pas pagi-pagi habis sarapan bermalas-malesan, mungkin setelah sarapan biasanya ada yang malas-malesan karena nggak ada kerjaan, akhirnya yaudah langsung tiduran sambil nonton TV atau bagaimana. Nah ini sebetulnya memang kurang sehat untuk atau kurang baik untuk kesehatan kita Mas Ali ya. Ya ini saya sampaikan ya, ini saya baca dari media bahwa data dari WHO tahun 2011 ini ya, sekitar 35% atau sepertiga penduduk Indonesia memiliki kadar kolesterol yang berlebih dan beresiko terkena penyakit stroke dan jantung koroner. Nah, karena kebiasaan pola makan tidak sehat dan gaya hidup minim bergerak ya. Saya sampaikan lagi bahwa kebiasaan pola makan yang tidak sehat, gaya hidup yang minim gerak semakin meningkatkan resiko penyakit hiperkolesterol. Nah, jantung koroner dan stroke. Nah, makanya kita harus paham dan kita mulai saya sampaikan tadi di awal bahwa GHS atau gaya hidup sehat ini perlu digalakkan. Oke, seperti itu ya. Itu loh kita di segmen ini masih membahas
terkait ciri-ciri kolesterol tinggi dalam darah dan juga faktor resiko penderita kolesterol tinggi. Jadi kalau kita membicarakan masalah kolesterol ini panjang kali lebar kali tinggi, hampir tidak ada habisnya ya. Iya, betul. Jadi sebuah penyakit yang diderita pada manusia itu pasti gejalanya beda-beda, dan nanti untuk proses penyembuhan atau ciri-cirinya atau mungkin resikonya nanti pastinya akan berbeda-beda tergantung dari kesehatan kita atau mungkin faktor usia kita, seperti itu juga Pak Mas Ali ya. Iya. Nah, STG Probio nampaknya berperan sangat penting sekali ya untuk kita semuanya, untuk kesehatan kita, karena memang STG Probio ini mengandung bahan yang sangat alami yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mulai dari kandungan kulit manggis di dalam STG Probio, ada daun ketepeng juga, akar pepaya, dan pastinya di dalam STG Probio ini pun juga mengandung madu yang memiliki kandungan sangat luar biasa sekali, sarang semut, air kelapa, dan juga pastinya ada probiotik. Nah, untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia yang mungkin Anda pengen mengkonsumsi produk herbal, ini pastikan Anda memilih STG Probio probiotik alami, karena memang ini sudah ada izinnya ya dari BPOM. Jadi sangat aman dikonsumsi untuk keluarga kita semuanya. Kalau misalkan kita mau mengkonsumsi apapun itu pastikan ada badan POM-nya ya. Jadi tidak hanya produk herbal yang kita konsumsi, tetapi misalkan kita membeli makanan, ini pun juga pastinya harus ada izin resminya baik dari MUI atau BPOM dan lain sebagainya, karena ini nanti untuk kelangsungan kesehatan kita pada nantinya. Seperti itu Mas Ali ya. Iya, jadi gini, kita selain mengkonsumsi herbal untuk mencegah pola atau gaya hidup sehat, kita juga harus segera diaktifkan kembali. Olahraga secara teratur, hidup aktif atau selalu bergerak bisa membantu menaikkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Tentu perannya sangat penting juga untuk jantung, pembuluh darah, bisa peredaran darah akan lebih lancar, dan itu meminimalisir terjadinya komplikasi terkait kolesterol tinggi. Oke, jadi ini agak menyimpang sedikit ya kalau kita membahas seputar olahraga, misalnya lari-lari seperti itu Mas Ali ya. Ini memang kalau kita olahraganya lari, biasanya kan jantung kita akan berdebar lebih kencang. Iya, betul. Nah, ini kayaknya juga pas banget. Jadi kalau misal kita memiliki keluhan dengan pernafasan, ini nanti lari-lari kecil nampaknya juga menjadi solusi kesehatan kita. Seperti itu Mas Ali ya. Iya, dan ini ya sebaiknya lakukan terkait olahraga ini secara rutin agar kadar kolesterol kita selalu berada dalam angka yang normal. Nah, kuantitas dari olahraga sendiri yang disarankan sekitar 2-3 jam ini per minggu. Hitung olahraga bisa berupa bersepeda atau berenang ataupun jalan cepat. Jadi lari itu bukan olahraga untuk istilahnya untuk kolesterol ya, tapi jalan cepat. Jadi gini, hitungannya kalau jalan cepat itu 1 menit itu 70 langkah. Ini sudah cukup untuk standar jantung kita. Seperti itu. Berjalan cepat ya. Iya. Jadi kalau lari pelan-pelan itu ya masih beda ya dengan jalan cepat. Jadi gini, jalan cepat dengan hitungan 1 menit 70 kali langkah itu beda dengan lari kecil-kecil, karena lari kan hentaannya beda dengan jalan cepat. Betul sekali. Iya. Dan ini nanti kalau misal kita pas mau jalan cepat itu pas banget kalau misalkan pas dilakukan pagi-pagi sekitar pukul 7:30 pagi gitu Mas Ali ya. Pas matahari sudah mulai agak sedikit menghangat. Nah, kita lakukan jalan cepat. Ini salah satu terapi yang sangat simpel, mudah dan sangat murah. Insya Allah semuanya bisa mengerjakan ya. Jadi sebelum, biasanya kalau kita bekerja atau beraktivitas biasanya kan memang jam 8 pagi gitu ya, misal yang kantor atau gimana berangkat. Nah, ini sebelum kita pergi ke kantor nanti bisa kita olahraga dulu di rumah. Jadi kalau misal kita ngomongin masalah jalan cepat ini Mas Ali, ini saya memiliki tetangga yang biasanya juga melakukan hal seperti itu, dan di kesehatannya nampaknya memang ada perkembangan yang sangat bagus sekali. Jadi untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, jaga kesehatan Anda, jaga pola hidup, jaga pola makan kita agar kita senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan Anda jangan kemana-mana karena perbincangan kita juga masih berlanjut bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali yang selalu menemani kita semuanya di Bincang Sehat bersama STG Probio.
Jadi pastikan Anda jangan beralih dari radio kesayangan Anda, karena kita akan kembali sesaat lagi.